Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati fillahi, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada audio kali ini kita akan membahas kutaib, yaitu dari Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, ya, buah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, yang diterjemahkan pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang ke-12, dan seterusnya insyaallah kita akan selesaikan hingga ke poin 16. Syekh berkata, pembahasan yang ke-12 ini berambisi menebar kebaikan, yaitu dengan memberi nasihat kepada manusia saat bergaul dengan mereka, mengajak mereka untuk berbuat baik, serta mencegah mereka berbuat buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Syekh berkata, seseorang akan menjadi pembuka pintu kebaikan jika ia memiliki ambisi untuk menebarkan kebaikan di setiap kesempatan. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Quran Surat Maryam ayat 31. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yakni menjadi penyeru kebaikan, penyeru ke jalan Allah Jalla wa'ala, memberi peringatan dan memberi motivasi untuk taat kepadanya. Ini adalah salah satu keberkahan seseorang. Barang siapa yang tidak memiliki sikap ini, maka lenyaplah keberkahan bertemu dan berkumpul dengannya. Telah disebutkan sebelumnya sebuah hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian orang yang diharapkan kebaikannya dan yang tidak dikhawatirkan keburukan atau perilakunya. Lalu pembahasan yang ke-13, yakni bab pintu kebaikan itu saling berkaitan. Syekh berkata, pintu-pintu kebaikan itu saling terkait. Siapa yang terbuka baginya satu pintu kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan yang lainnya pun akan terbuka lebar untuknya. Dan ini merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama berkata, innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Sesungguhnya kebaikan akan menyeru dan memanggil saudaranya. Lalu Syekh melanjutkan, bila hatimu dilapangkan ke salah satu pintu kebaikan, lalu pintu-pintu kebaikan yang lain menyambutmu, maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas dirimu. Karena satu kebaikan itu akan menyeru kepada kebaikan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Syekh berkata, bila hatimu condong dan bersemangat untuk melakukan salah satu kebaikan, maka segeralah dimanfaatkan sebelum ada dinding penghalang antara dirimu dengannya. Sebab jika kamu menghampiri satu pintu kebaikan dan memasukinya, walaupun berupa amalan yang kecil atau yang sedikit, niscaya kamu akan mendapati bahwa perbuatan yang sedikit dan ringan ini akan menyeru kepada amalan lainnya,
dan membuka pintu kebaikan lainnya bagimu. Sebab satu perbuatan baik akan mengundang perbuatan baik yang lainnya, dan begitu pun perbuatan buruk, na'udzubillah, juga akan mengundang perbuatan buruk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a." Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Quran Surat Ar-Rum ayat 10. Syekh melanjutkan, di antara hadis-hadis terkait bahasan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma fataha rajulun baba 'atiyatin bisadaqatin aw silatin illa zadahu Allah ta'ala biha kathratan." Tidaklah seseorang yang membuka pintu kedermawanan dengan cara memberikan sedekah atau menyambung tali silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan yang lebih banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syekh berkata, tiap kita hendaklah terus berpacu, terus bersemangat, dan hadapkan jiwa kita pada kebaikan, karena jiwa manusia itu memiliki dua kemungkinan, imma menyambut atau dia menolak. Apabila kamu telah dihadapkan kepada salah satu pintu kebaikan, maka masuklah meskipun sedikit, karena satu kebaikan ini akan mengantarkanmu pada kebaikan lainnya. Setelah itu kau akan memasuki pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Selanjutnya engkau akan menaiki tangga-tangga berikutnya setahap demi setahap. Janganlah sekali-kali menolak kebaikan walaupun sedikit, karena bisa jadi engkau akan dihalangi mendapatkan kebaikan itu, dan Allah Azza wa Jalla memberi penghalang antara manusia dan hatinya. Manfaatkanlah kebaikan itu walaupun sedikit, niscaya ia akan mengantarkan Anda pada kebaikan yang banyak. Lalu pembahasan yang ke-14, Syekh berkata, jangan merendahkan orang lain. Barang siapa yang dibukakan untuknya salah satu pintu kebaikan, maka jangan merendahkan kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Setelah satu kebaikan dibukakan kepada Anda, misalnya Anda diberi kekuatan untuk mengerjakan sholat, atau diberi kemudahan untuk melakukan puasa sunnah, atau amalan kebaikan lainnya, maka janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Anda telah dianugerahkan kemudahan untuk melakukan puasa, adapun orang lain bisa jadi dibukakan untuk berkhidmat pada Islam dan berbagai amalan terpuji lainnya. Terkadang Anda melihat amalan-amalan orang lain tidak sebanding dengan salat Anda, puasa Anda, atau mungkin sedekah Anda. Namun, terkadang amalan orang lain itu lebih agung dan lebih besar daripada amalan Anda, dan bisa jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, siapa yang dibukakan salah satu pintu kebaikan, jangan sekali-kali dia merendahkan orang lain yang telah dibukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Karena ketika itu Anda berada di atas kebaikan Anda, dan orang lain pun demikian. Janganlah menghina satu kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Sebagian orang, dan ini menjadi masalah bagi sebagian besar kita, ketika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan satu ketaatan, misalnya seperti puasa atau salat, kemudian ia melihat orang lain tidak melakukan seperti apa yang dilakukan olehnya, maka ia pun kadang menghina orang tersebut, atau bahkan dia merendahkannya.
Padahal bisa jadi orang itu memiliki amalan soleh yang mulia di sisi Allah, lebih mulia daripada ketaatan yang manfaatnya hanya diperoleh perilakunya atau diperoleh pelakunya. Ketaatan itu ada dua macam. Ketaatan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, dan ketaatan yang manfaatnya hanya terbatas pada diri pelakunya. Karena itu, janganlah Anda merendahkan sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ada sebuah kisah yang lucu terkait tema ini, yaitu kisah yang dialami oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah dengan salah satu temannya yang seorang ahli ibadah. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan juga Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amri, ini sahabat Al-Imam Malik rahimahullah, beliau seorang ahli ibadah. Beliau menulis surat ke Imam Malik. Di dalam surat tersebut ia mengajak Imam Malik, ia mengingatkan Imam Malik, ia menasihati Imam Malik agar menyendiri dalam beramal dan tidak perlu membuka majelis ilmu bagi orang yang datang kepadanya. Maka Imam Malik pun membalas surat tersebut. Beliau berkata yang artinya, sungguh Allah Azza wa Jalla telah membagi amalan-amalan sebagaimana halnya Dia membagikan rizki. Banyak yang diberi kemudahan melakukan salat, tapi tidak diberi kemudahan dalam berpuasa. Ada yang diberi kemudahan untuk bersedekah, tetapi tidak diberi kemudahan untuk berpuasa. Dan ada yang diberi kemudahan untuk berjihad, namun tidak diberikan kemudahan untuk melakukan salat. Menyebarkan ilmu dan mengajarkannya merupakan amal saleh yang paling utama, dan aku ridha dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Namun aku tidak merasa keadaanku itu lebih rendah daripada keadaanmu. Aku berharap masing-masing dari kita berada di atas kebaikan, dan masing-masing harus menerima bagian yang dianugerahkan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah melanjutkan, perhatikanlah perkataan seorang ulama yang sangat alim, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, aku berharap masing-masing dari kita berada di atas kebaikan. Beliau tidak mengatakan engkau itu enggak tahu, kamu itu enggak ngerti, atau beliau mengatakan kamu itu tidak memiliki ilmu sebagaimana yang aku miliki dan keadaanmu itu lebih mudah. Tetapi Al-Imam Malik membalas surat itu dengan perkataan yang sangat indah, dengan perkataan yang penuh dengan ketawaduan, dan diakhiri dengan ucapan, aku berharap masing-masing dari kita berada di atas kebaikan. Aku berada di atas jalan kebaikan dan engkau pun demikian. Namun kebaikan yang aku amalkan menurutku adalah lebih mulia, sebab manfaatnya lebih luas. Berbeda dengan halnya seorang ahli ibadah yang manfaatnya terbatas. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala melanjutkan, karena itu di dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Lalu kita masuk pada pembahasan yang ke-15. Syekh berkata, mengobati jiwa.
Ini adalah masalah yang sangat penting, yaitu mengobati jiwa. Siapa yang mau menjadi pembuka pintu kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengobati jiwanya dari penyakit hati. Penyakit hati sangat berbahaya dan amat membahayakan, seperti penyakit iri hati, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya yang terpendam di dalam hati. Siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaklah dia bersungguh-sungguh menangani dan mengobati jiwanya. Caranya yaitu dengan menyingkirkan semua penyakit hati dari dalam dirinya, seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang manfaatnya sangat besar terkait pengobatan jiwa ini. Di antaranya adalah doa Nabi yang pada bagian akhirnya beliau mengatakan, waslul sakhimata sadri, waslul sakhimata sadri, dan keluarkanlah keburukan-keburukan yang ada di dalam dadaku. Syekh melanjutkan, apabila hati terjangkiti sifat-sifat buruk, dengki, dendam, benci, lantas bagaimanakah orang yang memiliki sifat ini dapat menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Orang yang di dalam hatinya terpendam dan tersimpan keburukan, kebencian, serta kedengkian, bagaimana bisa hati seperti ini memancarkan dan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Karena itulah orang hasad yang hatinya dipenuhi oleh kebencian, boleh jadi ia akan menampakkan diri kepada orang lain bahwa ia telah melakukan kebaikan dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi mereka, padahal ia telah membuat kerusakan. Contohnya, penghulu orang-orang yang dengki, yaitu iblis la'natullahi alaih. Ketika dia merasa dengki kepada kakek moyang kita, Adam alaihi salam, apa yang diperbuat oleh iblis? Ia mendatangi Adam dengan rupa seorang penasehat yang bisa dipercaya. Lalu ia membujuk Adam dengan menyebutkan beberapa hal, mengisyaratkan bahwa dirinya adalah penasehat bagi Adam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu, wahai Adam, hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Dan dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Quran surat Al-A'raf ayat 20 hingga 22. Syekh berkata, orang yang di dalam hatinya tersembunyi sifat-sifat buruk, dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya tidak termasuk golongan pembuka pintu kebaikan, dan sebaliknya termasuk golongan orang-orang yang membuka pintu keburukan. Karena itu hati membutuhkan pengobatan yang dilakukan terus-menerus, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dan dibersihkan dari sifat buruk,
hendaklah dia selalu memanjatkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan ke dalam jiwaku dan bersihkanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa. Engkaulah penolongnya dan pelindungnya. Berikutnya pembahasan ke-16 dan ini yang terakhir. Syekh berkata, senang kepada kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Bab ini merupakan penutup dan sebagai rangkuman dari bahasan sebelumnya. Seorang hamba akan menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan selama hamba tersebut memiliki keinginan kuat, niat yang bulat, dan tekad yang teguh, serta melakukan segala urusan dari berbagai pintu yang telah disediakan olehnya, seraya memohon pertolongan kepadanya, dan semua itu tentu dengan seizinnya semata. Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama dan sifatnya, serta mengakui bahwa Dialah Al-Fattahul Alim, dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik zat yang memutuskan segala perkara. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri saya, orang tua dan guru saya, serta semua kaum muslimin. Semoga Dia membukakan untuk kita karunia-Nya yang luas, anugerah yang besar dan melimpah. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menunjuki, menuntun, serta memudahkan kita menuju jalan hidayahnya. Akhir dari doa kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat, salam, dan keberkahan semoga Allah curahkan kepada hamba dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.